Hai, Momensis, ketemu lagi di channel Aras Kitchen. Hari ini kita akan buat brownies kukus coklatos. Brownies yang dikukus dengan coklatos drink sebagai pengganti coklat bubuk. Tonton videonya sampai selesai, ikuti langkah-langkahnya. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update video selanjutnya. Kue ini lembut ya, empuk, enak, mudah membuatnya. Siapapun pasti bisa. Ikuti langkah-langkahnya. Yuk. Siapkan 3 butir telur yang masih bagus ya, yang putihnya masih jernih dan yang kuningnya tidak ada lapisan-lapisan merah darah gitu ya. Jadi telurnya masih segar. Kita pakai 3 butir seluruhnya. Tambahkan gula pasir, pengembang kue, cake emulsifier. Di sini saya pakai SP. Mixer dengan kecepatan tinggi, bertahap dari kecepatan rendah, sedang, lalu tinggi. Mixer terus sampai mengembang, adonan mengembang, berwarna putih, kental, berjejak. Sesuaikan dengan mixer masing-masing. Di sini mixer saya membutuhkan waktu sekitar 6 menit untuk 3 butir telur untuk mendapatkan adonan yang mengembang, putih, kental, berjejak. Saya pakai vanilla essence ke dalam adonan telur tadi. Boleh di skip, boleh diganti dengan vanilla bubuk yang dicampurkan ke dalam terigu. Di sini saya pakai vanilla essence ke dalam adonan telur dan baking powder ke dalam terigu. Jadi kering dengan kering, basah dengan basah. Ini terigunya diayak agar tidak bergerindil ketika dimasukkan ke dalam adonan telur. Jadi halus, rata. Aduk saja dengan spatula dengan teknik aduk balik. Seperti memutar begitu ya sampai ke dasar mangkuk. Pastikan sampai ke dasar mangkuk jadi tidak ada terigu yang tertinggal di bawahnya. Ini kita aduk sampai sebagian saja terigu tercampur. Jadi nanti masih ada sisa terigu yang kering itu, baru kita campurkan minyak goreng, karena kita akan aduk lagi. Ketika mengaduk sudah dengan minyak goreng, juga sampai bawah, sampai dasar mangkuk dengan teknik aduk balik, pelan-pelan saja, agar tercampur rata. Pastikan jangan sampai ada minyak goreng yang masih ada di dasar mangkuk, karena nanti adonan kuenya bisa bantet. Kalau sudah tercampur, hentikan mengaduk, jangan over mixing. Nanti adonan bisa kempes lagi. Ini saya ambil 3 centong sayur ya, yang kecil, 3 sendok untuk menjadi layer yang di tengah. Momensis bisa mengambil 5 sendok kalau ingin ketinggian kue yang putihnya nanti layer kedua lebih tinggi. Di sini saya memakai 3 centong sayur ya, 3 sendok centong sayur yang ditambahkan dengan 2 sendok makan susu SKM. Bisa lebih untuk rasa yang lebih manis. Kita pisahkan di wadah yang lain ya, kita aduk kembali seperti ini. Saya
pakai 2 saset coklatos drink sebagai pengganti bubuk coklat. Ini dilarutkan dengan air yang sedikit hangat. Jadi jangan dingin agar bisa larut, jangan panas juga ya. Jadi tidak panas, tidak dingin, sedikit hangat saja agar tercampur larut ya bubuk coklatosnya. Diaduk baik-baik ya sampai tercampur, jangan sampai ada yang bergerindil. Jadi sudah halus adonan coklatosnya ini, larutan coklatosnya sudah halus, baru dimasukkan ke dalam adonan pertama. Di sini saya total memakai 5 sendok makan air hangat untuk melarutkan 2 saset coklatos. Jangan terlalu encer. Cukup kental seperti ini saja untuk kita masukkan. Aduk kembali dengan spatula dengan teknik aduk balik. Sama seperti minyak goreng tadi, pastikan jangan sampai ada yang tertinggal di dasar mangkuk. Jadi diaduk sampai ke bawah mangkuk ya, dipastikan semuanya tercampur supaya adonan tidak turun, tidak bantat. Lalu siapkan loyang saya pakai 18 x 18 cm yang dioles dengan margarin, tutup dengan baking paper. Saya hanya pakai di dasarnya saja baking papernya, lalu dioles margarin lagi, tuang sebagian adonan. Lalu panaskan kukusan di api sedang cenderung besar. Masukkan adonan pertama, ini dikecilkan dulu apinya ketika dimasukkan loyang pertama. Kukus selama 7 menit. Kemudian angkat, ini karena masih panas ya, saya pindahkan ke sisi kukusan. Kalau apinya sudah dikecilkan, ini masih cukup panas untuk saya tuang layer kedua yang adonan putih. Bisa juga langsung dituang di dalam kukusan lah loyangnya saat dikukus, tapi ini masih cukup panas, jadi saya pindahkan ke samping. Ini maaf ya, adegannya jadi tidak terlihat ya, saya ada di samping kukusan. Ini dikukus selama 5 menit yang lapisan putih tadi. Sama seperti tadi, saya kecilkan dulu apinya ketika mengangkat loyang, saya pindahkan ke samping kukusan, lalu tuang kembali layer yang ketiga, sisa adonan yang coklat. Kita akan kukus kembali selama 20 menit atau sampai matang. Jangan lupa tutup kukusannya ditutup serbet ya, dilapisi serbet agar tidak menetes uap airnya ke atas kue. Ini adonannya sudah matang, saya tusuk lidi, tidak ada lagi yang basah ya menempel di lidi yang ditusuk tadi. Baru siap kita angkat, kita dinginkan dulu. Selama mengukus, apinya sedang cenderung besar ya. Selama menunggu kuenya dingin, saya akan tim coklat balok atau dark cooking coklat dengan susu UHT. Apinya boleh dikecilkan, air di dalam pancinya sedikit saja, jadi tidak menyentuh dasar mangkuk yang ada coklatnya. Coklatnya dipotong-potong saja biar cepat meleleh, yang akan ditambahkan dengan margarin 1 sendok makan. Di sini saya pakai 150 gram coklat balok dengan 75 ml susu UHT. Kalau Mom and Sis ingin dikurangi, misalnya 100 gram juga bisa dipakai ya, 100 gram coklat balok ditambah dengan 50 ml susu UHT. Kalau mau 200 gram coklat balok berarti susu UHT-nya 100 ml. Kuenya sudah cukup dingin untuk kita balik. Saya balik seperti ini. Setelah ini kita akan finishing.
Ini saya hanya mengcover bagian atas kue. Kalau kalian mau sampai ke 4 sisi samping kue juga boleh saja ya. Di sini saya hanya mengcover bagian atasnya saja. Lalu saya tambahkan coklatos wafer stick yang dipecah-pecah bebas ya. Bisa diberikan topping apa saja sesuai selera. Setelah ini kuenya bisa dimasukkan ke kulkas, ditunggu sampai set coklatnya, dinikmati dingin ya, lebih enak. Mau langsung dimakan seperti ini dengan coklat yang masih meleleh juga bisa. Diri Cookia Mamensis, jangan lupa share video ini, like dan komen di bawah. Terima kasih sudah menonton. Happy baking!